Pidato saya mulai dalam 3, 2, 1. Bukan hanya tinta yang menerangkan sejarah, tetapi kebijakan bijaklah yang mengukir masa depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Dewan yang arif dan bijaksana serta pemerhati debat sekalian yang kami hormati. Mosi perdebatan kita kali ini yakni Dewan ini menyetujui keterlibatan partai politik dalam media sosial memperluas polarisasi politik di Indonesia. Namun sebelum itu, klarifikasi dari tim pro terlebih dahulu. Yang pertama, di bangku pemerintah atau di sisi kami tidak akan ada pelarangan keterlibatan partai politik dalam media sosial. Akan tetapi menyetujui bahwa keterlibatan partai politik dalam media sosial memperluas polarisasi politik di Indonesia. Justru ini PR untuk rekan-rekan dari sisi oposisi. Bagaimana pada akhirnya partai politik di sisi oposisi dapat menggunakan media sosial ini secara bijak. Tapi yang kedua, di sisi oposisi juga pada akhirnya harus membuktikan kepada kita semua bahwasanya tidak akan ada kekacauan di sisi oposisi mengenai keterlibatan partai politik ini di media sosial akan menimbulkan perbedaan pilihan dan lain sebagainya. Sehingga ketika tim oposisi tidak dapat membuktikan ini, maka kami menang dalam debat ini. Dewan Juri yang terhormat, mari melihat akar permasalahan pada mosi perdebatan kita kali ini. Mosi perdebatan kita kali ini berakar pada kekhawatiran mengenai peran media sosial dalam memperluas polarisasi politik Indonesia. Kami percaya media sosial memungkinkan partai politik untuk langsung berinteraksi dengan masyarakat luas karena dapat menjangkau lebih banyak orang. Namun pada akhirnya hal ini dapat memperdalam perpecahan yang sudah ada di masyarakat dengan meningkatkan ketegangan dan konflik di antara berbagai kelompok politik. Dewan Juri yang terhormat, mari melihat pembingkaian dalam debat ini. Yang pertama, apa sih yang pertama, karakterisasi mosi. Apa sih itu polarisasi politik? Polarisasi politik merupakan istilah yang merujuk kepada pembagian masyarakat terhadap pandangan politik yang mereka punya. Polarisasi ini dapat terjadi karena perbedaan pandangan dan keyakinan terhadap isu politik tertentu. Artinya apa? Akan ada dua bagian masyarakat yang terpecah belah akibat perbedaan ini. Dewan Juri yang terhormat. Tapi yang kedua, media sosial. Media sosial merupakan media ataupun platform penyampaian informasi menggunakan internet. Dewan Juri yang terhormat, di mana media sosial ini diakses oleh seluruh kalangan masyarakat. Ketika kita merujuk pada mosi kita kali ini, partai politik menggunakan media sosial ini untuk kampanye dan lain sebagainya. Dan justru pada status quo, seringkali partai politik ini menjatuhkan partai politik lainnya, sehingga hal inilah yang akan menyebabkan polarisasi. Dewan Juri yang terhormat, dalam konteks perdebatan kita kali ini, kita telah memperdebatkan apakah partai politik ketika terlibat dalam media sosial ini memperburuk polarisasi atau tidak. Maka kami dari tim pro akan mengatakan ya, bahwa keterlibatan partai politik dalam media sosial ini akan memperburuk polarisasi politik di Indonesia. Tapi yang kedua, mengapa pada akhirnya polarisasi akan timbul ketika partai politik terlibat dalam media sosial? Ada dua hal yang tidak terhormat. Akan berpotensi menyebabkan penyebaran informasi yang bias. Mari kita lihat pada status quo, partai politik seringkali menggunakan media sosial. Sekian dan terima kasih. Baik, pembicara satu dari tim pro menghabiskan waktu 3 menit 1 detik. Baik, untuk pembicara satu dari tim kontra, saya izinkan untuk berdiri dan menyampaikan argumennya selama 3 menit. Waktu dimulai dari sekarang. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Dewan Juri yang terhormat, pada kursi perdebatan kita kali ini, Dewan ini menyetujui keterlibatan partai politik dalam media sosial dapat memperburuk polarisasi politik di Indonesia. Dan kami dari tim kontra menegaskan dengan tegas, lugas, dan juga percaya diri bahwa kami menolak adanya mosi perdebatan kita kali ini, di mana kami memiliki 3 argumen dasar. Yang pertama adalah sebagaimana kita ketahui bahwasanya di era modernisasi saat ini kita tidak dapat menolak perkembangan teknologi. Dan perkembangan teknologi ini membantu kita dalam berbagai hal. Yang pertama adalah media sosial. Media sosial adalah alat politis
Itu kami baik sebelum itu ketika ingin menginterupsi silakan katakan saja, tidak mengeluarkan suara kami akan menggabung konsentrasi saya. Pidato saya akan dimulai dalam hitungan 3, 2, 1. Polarisasi tumbuh subur di ladang media sosial yang ditutup oleh kepentingan politik. Dewan Juri yang terhormat, dari pembicaraan mereka sama sekali tidak menggunakan waktu dengan baik, dan di mana mereka tidak menjawab dari beban pembuktian yang akan kami berikan Dewan Juri yang terhormat. Yang juga mengatakan bahwasanya mereka membawakan 3 pilar argumentasi mereka. Maka itu kami izinkan kami untuk membidas dari argumentasi mereka. Pertama, mereka mengatakan bahwasanya media sosial adalah media untuk berkampanye dan juga meningkatkan partisipasi bagi masyarakat. Dewan Juri yang terhormat, dalam sistem pemilihan di Indonesia, Dewan Juri telah diatur bahwasanya ketika paslon untuk berkampanye telah disediakan Dewan Juri yang terhormat. Entah itu disediakan dalam misalnya alat-alat Dewan Juri yang terhormat kayak spanduk misalnya Dewan Juri yang terhormat, sehingga argumentasi mereka yang tetap mengatakan bahwasanya media sosial adalah tempat berkampanye itu tidak dapat dikredit Dewan Juri yang terhormat. Yang kedua, mereka juga mengatakan bahwasanya kami menolak perkembangan teknologi Dewan Juri yang terhormat. Sedang tadi kami telah menegaskan di pembicaraan kami bahwasanya kami sama sekali tidak melarang partai politik untuk terbit di media sosial, tetapi Dewan Juri yang terhormat, musim perdebatan kita kali ini adalah musim analisis. Kita akan membuktikan apakah partai politik yang terbit di media sosial ini memperburuk polarisasi politik atau tidak. Maka dari itu kami mengirim Dewan Juri yang terhormat untuk melihat di bidang kami bagaimana sih. Silakan. Terima kasih kepada saudara Lawal mengizinkan kami untuk menginstruksi argumentasi dan seperti yang dikatakan bahwasannya polarisasi dapat memperburuk media sosial dapat memperburuk polarisasi yang ada di Indonesia seperti yang disampaikan oleh argumen Prof. Tapi apakah ada bukti dari Pimpron yang mengatakan hal tersebut? Seperti yang dikatakan Dewan Juri sekalian, dalam berargumen kita harus perlu bukti untuk memperkuat argumen itu. Maka dari itu kami meminta bukti kepada tim Pro untuk memperkuat argumen. Terima kasih. Dewan Juri yang terhormat, baru saja kita masuk pada argumentasi kami, mereka terlihat terburu-buru untuk menginterupsi argumentasi kami. Padahal kami baru masuk Dewan Juri yang terhormat. Mari lihat di bidang kami, melihat yang pertama, juri status quo menunjukkan sekarang bagaimana kondisi negara kita, upaya untuk mencegahkan polarisasi di Indonesia. Dewan Juri yang terhormat, polarisasi telah timbul sebelum media sosial. Kami memahami bahwa itu seperti kita telah disampaikan oleh pembicara kami bahwa polarisasi dapat mengancam keharmonisan masyarakat, memperburuk persatuan serta menurunkan kualitas demokrasi dan memperlemah dukungan terhadap keputusan bersama. Dewan Juri yang terhormat, mari lihat poin 1A, partai politik menggunakan sebagai alat kampanye atau media. Begitu banyak strategi yang dilakukan oleh partai politik untuk memenangkan para calonnya, berbagai cara untuk mendapatkan suara dari masyarakat. Sehingga ketika media sosial telah menjadi media untuk berkampanye oleh partai politik, yang akan terjadi lebih berfokus menjatuhkan lawan, alih-alih memfokuskan untuk menyampaikan visi-visi atau kinerjanya ketika ia dipilih untuk menjadi pejabat publik nantinya. Namun partai politik atau oknum lebih berfokus untuk menjatuhkan lawannya. Kita tidak bisa pungkiri hal itu. Mengapa Dewan Juri terhormat itu adalah strategi dalam berkampanye. Tidak bisa dipungkiri, pasti dari oposisi mengatakan bahwa partai politik tidak sebodoh itu untuk menjelekkan nama baik mereka. Namun juri, itu merupakan strategi masing-masing. Meskipun penyampaian mereka tidak secara langsung, tetapi ini adalah penggiringan opini dari masyarakat. Perlu kita ketahui bahwa media sosial sekarang dapat diakses oleh siapapun. Media sosial telah melekat pada manusia, entah itu dari Gen Z misalnya. Sehingga opini-opini yang hadir merupakan statement antara pendukung paslon 1 atau paslon 2. Maka dari itu, lihat dari banyaknya peminat media sosial, tentunya partai politik yang mencari suara. Menurut silakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh pembicara dari Demokrat. Tim Pro tadi mengatakan bahwasanya Tim Pro mengatakan berkampanye di media sosial dapat menjatuhkan lawan. Atas dasar apa Saudari mengatakan bahwa berkampanye di media sosial dapat menjatuhkan lawan? Bukannya kita mengatakan media sosial adalah ruang yang besar dan luas untuk mencapai berkampanye yang besar. Itu dasarnya kami Tim Pro, apa dasar itu mengatakan bahwasanya menjatuhkan lawan dalam tanda kutip. Terima kasih. Baiklah Dewan Juri yang terhormat, ini memahami bahwasanya media sosial itu di lingkungan yang besar Dewan Juri terhormat. Kami juga memahami hal tersebut. Sedang tadi mereka menginterupsi argumentasi kami tentang pembuktian, maka dari itu kami beri bukti. Pertama, terciptanya perpecahan. Mari lihat dari segi
2019, yang dimana tahun pemilu 19 memperburuk hingga pada masa ini. Masyarakat Indonesia sudah terpecah menjadi dua kubu, itu kubu Jokowi dengan kubu Prabowo misalnya. Pada saat tahun 2019 banyak masyarakat pro terhadap Prabowo menyindir kepemimpinan Mas Jokowi, dan mereka sampai membuat grup atau menyindir hashtag bahwasanya 2019 ganti presiden. Lalu pada pro yang terhadap Prabowo juga menyindir Jokowi tentang hashtag di sosial media, yaitu 2019 tetap Jokowi. Ini tidak bisa kita pungkiri bahwasanya media sosial adalah penggiringan opini sehingga memperburuk polarisasi dunia, polarisasi politik. Selanjutnya, Dewan Tidak Terhormat, maka dari itu dilihat dari banyaknya peminat media sosial, tentu partai politik untuk mencari banyak suara. Menurut mereka, apakah ini cara mereka benar, apakah cara mereka salah? Itu mereka tidak akan mengkarakteristikan itu lagi dari Dewan Terhormat. Satu dari poin dari partai politik adalah bagaimana cara mencapai suara, bagaimana cara mengais suara masyarakat Dewan Tidak Terhormat. Mari lihat filter bubble, dan di mana seorang hanya terpapar pada informasi. Tidak bisa dipungkiri, media sosial adalah media yang seperti mereka amini bahwasanya dicakup oleh banyak orang. Kita mengamini bahwasanya tersebut, maka berdiri bersama kami. B. Echo Sambar, penolakan terhadap pandangan lain. Ketika tim pro terhadap pemerintah, otomatis akan ada oposisi. Oposisi yang kami maksud yaitu bukan pengawasan lagi tentang pemerintah, tetapi oposisi yang dihasilkan adalah oposisi yang betul-betul menolak kebijakan-kebijakan tersebut. Sehingga apa yang terjadi dalam Dewan Terhormat? Pertama, ketika kecenderungan melihat informasi-informasi pada satu pihak saja, tentu ini akan menimbulkan oposisi yang mereka mungkin katakan bahwasanya oposisi yang akan mengawasi sistem pemerintah itu bukan Dewan Tidak Terhormat. Oposisi yang dihasilkan adalah oposisi yang sama sekali tidak menyetujui semua regulasi atau kebijakan yang keluar nantinya, karena mereka menganggap bahwasanya itu bukan paslon yang kami dukung itu naik, sehingga masyarakat berpikir bahwasanya semua kebijakan yang turun dari paslon itu sama sekali tidak baik dalam Dewan Terhormat. Pada akhirnya Indonesia akan terpecah. Gimana ini juga mencederai regulasi di Indonesia. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Undang-Undang ITE Pasal 28 ayat 2. Dalam regulasi tersebut menyatakan bahwasanya untuk menjaga keterlibatan umum, persatuan dan keamanan serta mencegah penyebaran atau propaganda untuk kepentingan politik. Seperti tadi dalam Dewan Terhormat, kita menjadikan media sosial sebagai alat kampanye, dan untuk kita tidak bisa pungkiri banyak sekali propaganda ataupun provokasi yang dilakukan oleh para pendukung Dewan Terhormat. Mari lihat bagaimana ketika polarisasi politik ini berdampak pada masyarakat. Tentunya ini akan terpecah dalam masyarakat tersebut. Dampak yang terjadi yang pertama, legitimasi publik. Masyarakat tentunya akan menilai bagaimana sistem pemerintahan di sana. Dilihat dari kelakuan dari partai politik yang tidak bertanggung jawab, yang dimana menggunakan media sosial untuk menjatuhkan, sehingga masyarakat berpikir bahwasanya sistem politik yang ada di sana sama saja tidak baik di sisinya. Pada akhirnya partai politik yang baik di sisi mereka sama saja tidak tercipta. Kedua, apatis terhadap politik. Ketika media sosial dijadikan sebagai kampanye dan partai politik menjadikan sebagai media untuk menjatuhkan, tentu masyarakat akan menilai dan mereka akan apatis terhadap politik, karena tidak adanya lagi kepercayaan terhadap pemerintah, sehingga masyarakat berpotensi untuk mengabaikan sistem politik. Kemungkinan yang terjadi yang pertama Dewan Tidak Terhormat golput, yang dimana sebagian dari mereka tidak menggunakan suaranya untuk memilih karena akan sekian, terima kasih. Baik, pembicara 2 dari tim pro menghabiskan waktu 5 menit 2 detik. Baik, untuk pembicara kedua dari tim kontra diberikan waktu selama 5 menit untuk menyampaikan argumentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator telah memberikan poin sebagai pembicara kedua dari tim kontra untuk menyampaikan argumen kami dan mohon hormat kepada Dewan Yustina serta saudara lawan yang saya kasihi. Seperti yang dikatakan, seperti pada mosi pada hari ini, yaitu Dewan ini menyetujui bahwasanya partai politik memperburuk strategi politik dalam media sosial, memperburuk polarisasi politik Indonesia. Kami sebagai tim kontra sangat tidak setuju pada mosi kali ini. Kenapa demikian? Seperti
di mana media sosial itu menyebarluaskan beberapa berita-berita yang buruk. Tapi kami sebagai tim kontra dapat membilas argumen tersebut. Hal ini kami buktikan dalam beberapa akun media sosial seperti YouTube menunjukkan bahwasannya politik yang ada di Indonesia itu sebagai politik yang bersahabat, yang dimana salah satu postingan channel Fabioso yang memperagakan bahwasannya partai Indonesia atau pemilihan Indonesia mesti dilaksanakan dengan baik. Hal ini membuktikan bahwasannya media sosial bisa dipergunakan dengan baik. Salah satunya kita harus memandang hal positif dalam penggunaan media sosial di era zaman sekarang, apalagi penggunaan itu dalam lingkup politik. Seperti yang saya sampaikan hal tersebut, kami juga dapat membuktikan bahwasanya salah satu postingan media sosial yang baik dan sehat dalam hal dunia politik yaitu penggunaan media sosial dari Pak Jokowi Widodo, yang dimana media sosial itu dimanfaatkan demi kepentingan masyarakat. Salah satu contohnya mempererat hubungan masyarakat dengan pemerintah dengan menyebarluaskan sebuah informasi atau postingan-postingan yang bersifat positif. Salah satunya postingan-postingan delegasi Indonesia dengan India, serta postingan-postingan seperti kunjungan Fransiskus ke Indonesia. Hal ini membuktikan bahwasanya media sosial bukanlah tempat polarisasi, tetapi media sosial merupakan tempat yang dimana pemerintah bisa memberikan terima kasih. Di mana pemerintah di sini bisa memanfaatkan media sosial. Baik, terima kasih kepada saudara Bisa. Kami tidak akan melarang partai politik itu bermedia sosial, justru pada status bahwa partai politik sendiri seringkali menjadikan lawannya di media sosial itu sendiri. Justru ini PR di sisi oposisi, bagaimana pada akhirnya mereka bisa membuktikan bahwa partai politik itu akan menggunakan media sosial secara bijak. Pun juga rekan-rekan yang mampu menjawab beban pembuktian yang kami berikan, yaitu bagaimana pada akhirnya mereka dapat membuktikan bahwa ketika partai politik ini bergabung di media sosial akan menimbulkan perbedaan pilihan dan lain sebagainya. Mereka tidak pernah sama sekali menyentuh argumentasi kami dan tidak pernah mau membuktikan ini. Baik, terima kasih kepada saudara Wang yang telah memberikan argumentasinya kepada kami. Namun kami sebagai tim kontra tetap pada pendirian kami, tetap pada argumentasi kami yang dimana media sosial bukanlah tempat polarisasi untuk kita semua. Karena mengapa media sosial juga mempunyai beberapa aturan dalam memposting sebuah hal. Hal ini dibuktikan dari perencanaan UUD 80 yang dimana setiap postingan atau hal yang bersifat sensitif itu melanggar penggunaan media sosial. Dalam hal ini, mengapa demikian? Partai politik bukan untuk di mana media sosial bukan tempat untuk melakukan polarisasi, tetapi tempat media sosial adalah tempat di mana pemerintah dapat mempererat hubungan antara masyarakat dan pemerintah. Dan di sini kami sebagai tim kontra mengatakan bahwasanya media sosial merupakan tempat yang dimana bukan tempat polarisasi, tetapi memposting hal-hal positif, salah satunya kegiatan dalam pemerintah atau partai politik. Baik, itulah argumen yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tim kedua dari tim kontra menghabiskan waktu sebanyak 3 menit 34 detik. Baik, tim ketiga dari tim kontra dikenalkan untuk berdiri dan diberikan waktu sebanyak 7 menit untuk menyampaikan argumentasinya sekaligus. Pengetahuan tidak dinilai kecuali tidak dipraktekkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang Dewan Jurang terhormat, untuk ketiga kalinya kami menempatkan bahwa kami tetap mendukung mosi perdebatan kita pada kali ini. Sidang Dewan Juri, sebelum maju ke ranah elaborasi kami, setidaknya ada beberapa poin dasar yang akan kami sampaikan dengan argumentasi yang telah disampaikan oleh rekan kami dari tim kontra. Mari yang pertama, pada kini Dewan Juri, mereka sangat menyisipkan dampak daripada bansos itu sendiri, bukan? Mereka hanya mengatakan, oh
misalnya. Namun apa? Mereka sangat dismissive terhadap dampak yang terjadi pada medsos itu bukan. Mereka dua diri. Mereka pada akhirnya mempertanyakan data kami dan bukti kami dua diri. Yang telah Dewan Jiran Terhormat pada akhirnya apa? Kemudian literasi akan mempertanyakan faktual dan data yang ada. Faktual dan data yang ada menunjukkan bahwa mana data dari survei lembaga pengetahuan Indonesia yang menunjukkan bahwa tingkat medsos itu dapat memperburuk seseorang dalam berpikir misalnya. Sehingga ini apa? Ini pada akhirnya menunjukkan bukan Dewan Juri. Pada akhirnya ketika kita melihat data yang ada, pada akhirnya medsos itu dapat membuat kita terdoktrin dari partai-partai politik misalnya. Tapi yang ketiga, mereka pada akhirnya mengatakan bahwa pada akhirnya partai-partai politik hanya memposting hal-hal positif saja. Pertanyaannya sudah Dewan Juri, bagaimana mungkin misalnya kita partai politik itu hanya memposting hal positif dapat ditangkap positif dengan orang yang berbeda, calon yang tidak mendukung partai politik ini misalnya. Sehingga apa? Pada ini tidak akan menimbulkan hal positif terhadap calon-calon yang sangat berbeda pun berbeda diksi bukan, atau berbeda pilihan bukan. Tapi mari masuk ke arah argumentasi. Mari masuk ke arah argumentasi kami Dewan Terhormat. Yang pertama, pada akhirnya apa? Menggunakan itu sebagai alat kampanye. Sidang Dewan Terhormat kami telah menjelaskan dari media pertama dan kedua kami bahwa pada akhirnya partai politik ketika mereka terlibat, pada akhirnya mereka akan melakukan kampanye. Sehingga apa? Dampaknya mereka bisa berpotensi untuk melakukan kampanye negatif bukan. Dan pada akhirnya apa? Kampanye negatif ini akan buruk bagi politik negara kita dan bukan Dewan Terhormat. Pun Dewan Juri, dari tadi rekan-rekan ini terus mengatakan bahwa pada akhirnya Jokowi misalnya memposting dengan koleganya misalnya dari India misalnya, ini dapat tidak signifikasi karena notis Dewan Juri, konteks musim perdebatan kita pada kali adalah melibatkan partai politik dalam dapat memperburuk polarisasi politik Dewan Juri. Artinya kita membahas politik. Ketika kita membahas politik, artinya kampanye juga masuk bukan. Sedari tadi mulai di penjara pertama dan kedua, mereka tidak pernah menotis apa yang dilakukan pembuktian yang kami berikan di Dewan Juri. Yang dimana pada akhirnya, ketika misalnya partai politik ini terlibat, mereka akan menyebarkan kampanye negatif di Dewan Juri. Dan pada akhirnya kampanye negatif ini akan berdampak dua hal. Pertama, legitimasi kepercayaan masyarakat yang akan turun di Dewan Juri Terhormat. Tapi lihat Dewan Juri, mari masuk komparasi negara. Mari lihat negara India sana pada tahun 2019, di mana partai politik aktif dalam melakukan kampanye di medsos. Mari ambil contoh Juri seperti Partai Barata Janata yang pada tahun 2019 di mana BJP menggunakan medsos untuk menyebarkan konten negatif tentang partai Kongres yaitu Rajugani misalnya. Dan pada akhirnya apa? Ini sebagai memperburuk polarisasi politik yang ada. Terbukti pada tahun itu tingkat ketegangan masyarakat yang ada di Delhi meningkat di Dewan Juri Terhormat yang awalnya 3% meningkat menjadi 10% dan ada beberapa tempat yang meningkat tingkat demonstrasinya Dewan Juri. Sehingga menunjukkan apa? Sudah dari segi ketika kita berbicara ke negara lain saja seperti India, pada akhirnya mereka melibatkan partai politiknya dalam medsos. Dan pada akhirnya apa? Ini menyebabkan demonstrasi di mana-mana. Karena pada akhirnya apa? Ini memperburuk polarisasi. Artinya pada akhirnya mereka memperburuk pendapat mereka tentang satu calon misalnya. Sehingga ini pada akhirnya akan buruk kan? Sedari tadi rekan-rekan tidak pernah menjelaskan secara komprehensif. Mereka hanya mengatakan ABC segala macam, namun jelas Dewan Juri. Yakinlah, ribuan kata-kata tidak akan dapat tervalidasi tanpa adanya data dan fakta yang jelas. Sedari tadi mereka tidak jelas dari sumbernya dari mana dan sebagainya. Pada akhirnya apa? Kan jelas Dewan Juri. Pada akhirnya memberikan komparasi yang secara komprehensif seperti data dari lembaga LIPI misalnya dan komparasi negara seperti India misalnya. Namun Dewan Juri, mari masuk ke kesimpulan kami. Pada akhirnya apa? Pertama, rekan-rekan sudah sangat dismisif terhadap partai politik itu. Karena pada akhirnya mereka tidak dapat menotis dampak negatif dari partai politik itu dari medsos itu. Oke Dewan Juri, medsos itu mempunyai beberapa dampak negatif, beberapa dampak positif. Namun apa? Ketika kita mendapatkan partai politik, pertanyaannya apa? Pada akhirnya masyarakat akan dapat memanfaatkan, masyarakat akan dapat menotis hal-hal yang baik itu Dewan Juri. Pada akhirnya tidak, karena pada akhirnya partai politik misalnya akan memposting kualitas ataupun misi dari kualitas atau kelebihan dari calonnya misalnya. Ketika mereka memposting kualitas dari calonnya, pada akhirnya mereka pun akan berpotensi akan menyebabkan kampanye negatif yaitu menjatuhkan calon lain misalnya. Sehingga dia akan memperburukkan. Sudah jelas sikap Dewan Juri pada akhirnya dengan melibatkan partai politik ini akan memperburuk polarisasi yang ada bukan. Tapi lihat Dewan Juri yang kedua, pada akhirnya mereka tidak mampu menjawab bagaimana keraguan kami ketika misalnya kita melibatkan partai politik misalnya dalam medsos ini akan dapat menciptakan kampanye negatif misalnya dan sebagainya. Mereka tidak pernah notis akan itu. Bagaimana pada akhirnya ketika partai politik itu terlibat, bagaimana pada akhirnya mereka tidak akan melakukan kampanye negatif misalnya. Mereka tidak pernah notis akan itu Dewan Juri. Namun lihat yang kedua, Juris, sampai kita pada pengunjung perdebatan kita pada kali ini, kesimpulan yaitu kita menunjukkan dua hal. Yang pertama adalah kekurangan yang tidak dapat hal-hal yang tidak dapat rekan-rekan dari tim kontrak, dan yang kedua adalah kelebihan dari tim kami Dewan Juri. Pada yang pertama, kekurangan dari tim kontrak. Pertama, rekan-rekan dari pembicaraan pertama dan kedua, mereka belum mampu menjawab bagaimana pada akhirnya ketika misalnya partai politik ini terlibat dalam medsos, ini tidak akan dapat memperburuk polarisasi. Namun apa? Kami telah menjelaskan secara komprehensif pada Dewan Juri bahwa ini akan memperburuk polarisasi. Pada akhirnya ketika India sana misalnya yang pada akhirnya melibatkan ke partai politik mereka dalam medsos,
menyebabkan demonstrasi di mana-mana bukan? Ketika sudah ada demonstrasi di mana-mana misalnya, bukan ini Dewan Juri akan memperburuk polarisasi bukan? Tapi lihat dua, dari tadi rekan-rekan pun belum pernah menjawab bagaimana pada akhirnya ketika mereka melibatkan partai politik ini tidak akan dapat menyebabkan perpecahan di masyarakat sana. Karena pada akhirnya apa? Medsos itu luas cakupannya Dewan Juri, di mana pada akhirnya masyarakat akan dapat mengaksesnya. Ketika masyarakat dapat mengaksesnya, pada akhirnya bukankah misalnya suatu partai politik menyampaikan kampanye negatif, pada akhirnya akan lebih banyak masyarakat akan terdampak bukan? Tapi mari lihat mari masuk yang kedua, yaitu kelebihan dari kami Dewan Juri. Mari lihat yang pertama, kami lebih berspektif terhadap dampak daripada medsos itu Dewan Juri. Di mana pada akhirnya medsos itu memberikan banyak dampak buruk bagi ketika misalnya kita melibatkan partai politik. Karena pada akhirnya apa? Medsos akan membuat partai politik untuk dapat menyampaikan menyampaikan kampanye negatif misalnya, yang pada akhirnya akan dapat menjatuhkan lawannya misalnya. Sehingga ini akan memburuk bukan? Tapi yang kedua, pada akhirnya kami telah memberikan secara komprehensif data yang faktual yang seperti Delhi misalnya ataupun Biasar misalnya yang melibatkan partai politiknya dalam medsos yang pada akhirnya menyebabkan demonstrasi di mana-mana. Tapi yang kedua, kami pun telah menegaskan pada Dewan Juri bahwa pada akhirnya ada data survei yang dilakukan oleh survei dan di sana yang pada akhirnya menunjukkan bahwa ketika kita melibatkan partai politik ini akan menyebabkan intervensi yang ada di masyarakat yang pada akhirnya mereka akan mencampur partai politik atau mencampur calonnya misalnya. Sehingga untuk terakhir kalinya kami menegaskan dengan 12 dan mantap tetap mendukung penuh mosi pendapat kita pada kali ini Dewan Juri Rahmat. Untuk itu saya bangga menjadi tim pemerintah. Baik, pembicara ketiga dari tim pro menghabiskan waktu sebanyak 6 menit 59 detik. Baik, selanjutnya untuk pembicara dari tim kontra diberikan waktu selama 7 menit untuk menyampaikan argumentasinya selama 7 menit. Waktu mulai dari sekarang. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tim juri yang saya hormati dan tim kolega pro yang saya banggakan, serta moderator dan developer yang saya hormati. Di sini kami merujuk pada mosi yaitu menyetujui keterlibatan partai politik dalam media sosial memperburuk politisasi politik Indonesia. Seperti yang disampaikan oleh tim kami dari Komisi 1 Komisi 2 bahwa kita akan menolak mosi pada kami ini. Nah, mereka dari tim pro, mereka hanya melihat dari sisi negatif media sosial, tetapi mereka tidak melihat sisi positif dari media sosial. Dewan Juri yang saya muliakan. Dan di sini media sosial bukan hanya lingkup negatif, tapi banyak positif yang mereka bisa kembangkan dari sini. Dewan Juri yang saya hormati. Mereka juga telah berfokus kampanye media sosial atau partai politik dalam media sosial bukan hanya tempat berkampanye, tetapi juga mengajukan media sosial sebagai sarana untuk mengakses informasi dari tim lawan. Oke. Tim kontra, tim pro yang saya katakan bahwasanya mereka tadi mengatakan bahwasanya memperburuk polarisasi di media sosial. Mereka tidak menyatakan memperburuk dalam sistem apa ini. Mereka tidak menjelaskan juga dalam hal apa memperburuk media sosial itu. Mereka hanya berputar-putar bahwa media sosial itu hanya memperburuk dan hanya melihat sisi negatif dan berputar di hanya kampanye. Dewan Juri yang saya hormati, media sosial tempat untuk mempercepatkan suatu calon dapat melihat calon mereka yang akan mereka pilih. Dewan Juri yang saya hormati, mereka juga tadi mengatakan bahwasanya bukannya mereka menyatakan kan tidak dapat membuktikan bahwa media sosial tempatnya partai politik menilai positif. Kami dapat membuktikan dari pembicaraan dua tadi kami bahwasanya kami pembicaraan dua itu menyebutkan suatu media sosial yang ditutup dan menyebutkan nama jurnalis itu. Bukankah itu suatu fakta yang dapat kita lihat dari sama? Oke, Dewan Juri yang saya hormati, media sosial tidak memperburuk polarisasi, bahkan dapat menjadi ruang mendapatkan informasi dan media sosial melibatkan partai politik dapat mereka dapat mengikuti perkembangan yang ada sekarang. Artinya partai politik yang mengikuti media sosial dan ikut terjun dalam media sosial, artinya mereka ikut dalam serta perkembangan sama saat ini. Bahwa kita semua tahu bahwasanya saat ini adalah zaman modern di mana kita harus ikut dalam tren itu. Dan kami dari tim kontra sangat setuju dengan mosi pada kali ini bahwasanya partai politik harus terjun dalam media sosial. Mereka akan ketinggalan zaman jika mereka tidak ikut terjun dalam media sosial. Dewan Juri yang saya hormati, pada kesempatan ini dan ujung dari argumen yang kami dapat sampaikan,
Kami dari tim Putra sekali lagi dengan menegaskan kami tetap pada argumen kami menyimpulkan bahwasanya media sosial bukanlah wadah tempat polarisasi, tetapi sebagai sarana dalam menyebarkan hal positif terutama dunia. Partai politik jangan positif dan partai politik juga pasti mengetahui mana yang tidak boleh diposting dan mana yang boleh diposting. Itu sangat jelas dan media sosial mendapatkan undang-undang ITE. Media Dewan Juri yang saya hormati, media sosial adalah ruang lingkup yang besar. Media sosial adalah tren di mana kita harus mengikuti media sosial dan harus ikut serta dalam media sosial tersebut. Karena bahwasanya di dalam media sosial bukan hanya sisi negatifnya saudaraku, tetapi ada sisi positifnya yang dapat kita lihat. Bahwasanya di pembicaraan kedua tadi sudah mengatakan bahwa media sosial dari Presiden kita Joko Widodo telah memposting beberapa informasi yang dapat kita lihat dari situ. Dewan Juri yang saya hormati, mungkin itulah beberapa argumen dari kami dan kami sekalian menegaskan bahwa kami sangat tidak setuju dengan mosi pada kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.